Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firly Bagja Pangestu dengan NPM 183510398. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 11, yaitu kami disuruh untuk membuat program dan menjelaskannya dalam bentuk video. Di dalam video itu kami harus menjelaskan poin-poin penting dari programnya dan juga git log atau aktivitas dalam pembuatan programnya. Langsung saja kita masuk ke dalam git log atau history dari pembuatan programnya. Pertama-tama jelas kita harus menambahkan fitur git ke dalam programnya. Setelah menambahkan fitur git, kita langsung masuk ke dalam desain form mahasiswa, yaitu di form 1 di sini. Di form 1 di sini atau form mahasiswa di sini, kita juga ada beberapa aturan, yaitu harus menampilkan datanya menggunakan data grid view di sini, dan juga kita membutuhkan inputan berupa npm dan juga nomor KTP di dalam form mahasiswa kita. Setelah kita mendesain dan menyesuaikan dengan aturannya, setelah itu kita masuk ke dalam coding untuk form satunya. Di dalam coding untuk form 1 di sini, di pertemuan 11 ini atau program ini, kita tidak hanya membahas tentang interaction with user atau message box. Namun di sini juga kita membutuhkan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Contohnya saja kita di sini membutuhkan kelas. Jadi di program ini saya harus membuat kelasnya juga. Namun saya tidak membuat kelasnya di dalam form 1, melainkan saya membuat kelasnya di file terpisah di sini. Di sini sudah saya buat kelasnya dan data-data yang dibutuhkan. Kalau kita analogikan kelas ini seperti loyang kue. Jadi loyang kue ini kan kita bisa, dengan satu loyang kue kita bisa membuat banyak atau berbagai macam kue. Misalnya kita bisa buat kue rasa coklat, kue rasa vanila, atau kue rasa stroberi. Jadi kue di situ kita ibaratkan objek, loyang di situ kita ibaratkan kelas, dan bahan-bahan untuk membuat objek atau membuat kuenya itu adalah properti. Jadi di sini seperti itu analoginya. Di sini kelasnya, dan kita harus membuat objeknya. Objeknya kita masukkan ke dalam array list karena kita ingin mahasiswa kita ini bisa banyak isinya. Jadi kita deklarasikan student sebagai array list. Setelah itu kita masuk ke dalam button simpan. Di dalam button simpan kita buat variabel ini. Variabel ini bertujuan untuk menyimpan inputan dari user. Teks yang diinput tadi dipindahkan ke dalam variabel. Setelah variabelnya terisi, sini juga kita membuat new mahasiswa untuk disatukan ke dalam untuk dicocokkan ke dalam kelasnya. Dan ini juga kita harus sama dengan kelasnya. Gak mungkin kan kue kita melebihi dari loyangnya. Setelah tadi kita sudah buat new mahasiswa ini, dan variabel kita kan tadi juga sudah terisi. Misalnya waktu variabel kita sudah terisi, baru kita masukkan ke dalam new mahasiswa ini. Jadi new mahasiswa ini sekarang telah memiliki isi juga. Setelah new mahasiswa ini juga telah memiliki isi, barulah kita masukkan ke dalam array list kita di sini. Setelah itu kita semua datanya sudah kita dapatkan. Kita masukkan ke dalam row untuk ditampilkan di dalam sini. Di sini juga kita harus mendeklarasikan data table-nya juga. Kita harus deklarasikan terlebih dahulu untuk ditampilkan ke dalam grid data view tadi. Setiap load, nanti grid data view tadi akan menampilkan ini. Data ini didapatkan dari sini. Dari sini. Dipindahkan ke dalam row yang sudah dibuat seperti ini. Setelah itu kita masuk, baru ini pembahasannya tentang pertemuan 11, yaitu message box dan input box. Kita masuk ke sini, message box. Message box di sini saya gunakan
saat datanya tidak terisi penuh. Di sini jika txt name.txt kosong isinya, maka message box akan keluar. Nama tidak boleh dikosongkan. Kalau ada data aja yang kosong, maka data itu akan masuk ke dalam seleksi yang sini. Namun kalau tidak ada yang kosong, maka baru masuk ke dalam else ini. Seperti tadi. Baru masuk ke else ini. Setelah message box, setelah itu barulah input box. Karena tadi kita membutuhkan NPM dan nomor KTP di dalam form mahasiswa kita. Namun di situ kami tidak diperbolehkan untuk menginput selain angka. Jadi sini itu tuh dirubah sininya jadi keypress. Kita rubah jadi keypress. Setelah ini dirubah jadi bukan text change lagi, namun keypress. Masukkan logika seperti ini. Jika tidak numerik, maka handle-nya jadi true. Jadi data yang selain numerik itu bakal di-handle, jadinya tidak masuk. Seperti itu. Itu adalah input box-nya. Kita masuk ke dalam menambah form 2. Sama halnya dengan form 1, namun di form 2 juga ada aturannya. Harus ada NIDN dan nomor KTP juga. NIDN ini harus berupa angka, dan nomor KTP ini juga harus berupa angka. Jadi kedua ini diubah ke dalam keypress dan dilakukan logic seperti tadi, seperti mahasiswa tadi. Itu hampir sama. Dan setelah itu dan menambahkan form yang ketiga, yaitu form mata kuliah. Dan karena saya menggunakan form yang berbeda, artinya saya tidak harus membuat variabel-variabel dengan nama yang lain karena dia berbeda form. Setelah menambahkan mata kuliah, di sini saya menambahkan try catch untuk apa? Karena di tugas ini kita membutuhkan try catch karena ada aturannya seperti itu. Di sini saya tambahkan try catch untuk di sini. Jadi kalau datanya ada yang tidak masuk ke dalam variabel ini, maka message-nya akan data tidak masuk. Sekarang kita uji programnya. Kita coba isikan data kita. Oke, kita simpan. Maka data yang telah kita isikan tadi masuk ke dalam data grid view di sini. Namun ini merupakan pembahasan pertemuan 11 tadi, masalah message box atau interaction with user. Jadi tadi kalau kita kosongkan namanya, maka message box-nya akan keluar jadi user tahu kalau nama itu tidak boleh dikosongkan. Kalau kita coba baru isi, baru akan tersimpan. Kita masuk ke menu dosen. Artinya kalau kita masuk ke menu dosen, menu form mahasiswa ini akan visible-nya bakal false. Sedangkan form dosen visible-nya bakal true. Kita masuk ke sini, maka seperti itu. Hampir sama dengan menu form mahasiswa, form dosen ini, yang hanya membedakan cuma nama, padahal NIDN ini sama dengan NPM, dengan nomor KTP ini sama dengan nomor KTP tadi. Coba kita coba saja.
Di sini di nomor KTP ini sama sekali tidak bisa menekan button huruf, karena ini pembahasan pertemuan 11 juga input box. Tadi input boxnya dilarang untuk inputan huruf, maka di sini sama sekali tidak bisa menginput huruf, hanya menginput angka. Coba kita simpan, maka akan tersimpan seperti itu. Sama halnya juga dengan mata kuliah. Mata kuliah itu kode MK ini hanya bisa diinputkan oleh angka, dan nama bisa dengan huruf. Namun kalau tidak ada yang terisi, dia akan membilangkan nama tidak boleh diisikan, nama tidak boleh dikosongkan. Begitulah hasil programnya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.